Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 538 D3 Akuntansi PK Instan ingin memaparkan tentang pemakaian tanda baca titik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Adam Purnama Warmansyah, yang kedua Aditya Rizky Pramudia, dan yang ketiga Bunga Yunita Palinggi. Tanda baca titik ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tapi, teman-teman tahu nggak sih pemakaian tanda titik yang baik dan benar bagaimana? Berikut adalah pemaparannya. Pemakaian tanda titik yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Seperti pada contoh yang pertama, Aditya sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Titik. Dan contoh yang kedua, Adam mengikuti kelas bahasa Indonesia hari ini. Titik. Tanda titik lazimnya diletakkan pada akhir sebuah kalimat dan menjadi penanda akhir dari rangkaian kata. Pemakaian tanda titik yang kedua adalah tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Seperti pada contoh berikut ini. Pemakaian ini biasanya kita bisa lihat dalam buku-buku seperti jurnal, karya ilmiah, dan sebagainya. Dengan catatan, yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian, seperti buka kurung, A tutup kurung, buka kurung, B tutup kurung. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada 2B. Dan yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya 1.1, 1.2, 1.2.1. Selanjutnya adalah penggunaan tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 09.30.00 atau yang dibaca dengan pukul 9:30. Kemudian yang biasanya pada timer itu dibacanya 9 jam 30 menit. Kemudian yang bawahnya itu dibacanya 30 menit 25 detik. Kemudian yang paling bawah 00.00.35 itu dibacanya adalah 35 detik. Kemudian tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat penerbit. Contohnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Kemudian, contohnya lagi adalah Mulyono, Anton, M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, Gramedia, Selanjutnya ada tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, yang pertama Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku bangsa. Tanda titik diletakkan di antara angka 1 dan 0 yang menjadi pemisah antar bilangan ribuan. Yang kedua, penduduk kota Jakarta lebih dari 7 juta orang. Tanda titik diletakkan di antara angka 7 dan 0 yang sebagai pemisah bilangan ribuan tersebut. Dan yang ketiga, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Tanda titik juga diletakkan di antara pemisah antar bilangan ribuan di bilangan tersebut.
Akan tetapi, dengan catatan, yang pertama, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman.